Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMP MTS kelas 7. Bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Burung biu burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam pelajaran. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama dukung dan kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun cakupan materi pada hari ini yang kita bahas yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan siswa dapat mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Cobalah lihat dan amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan Gedung Pancasila. Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. Gedung ini terlihat berdiri sangat kokoh. Hal demikian dikarenakan memiliki pondasi yang sangat kuat. Nah, lalu bagaimana dengan suatu negara? Suatu negara juga memerlukan dasar negara yang kokoh untuk dijadikan suatu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat. Para pendiri negara telah merumuskan dan menerapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Berakhirnya penjajahan melawan Belanda bukan akhir dari penjajahan bangsa asing. Masuknya Jepang ke Indonesia menggantikan Belanda sebagai penjajah. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Di tengah penjajahan Jepang terhadap Indonesia, ternyata kondisi Jepang pada saat itu baru mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, yang membuat kondisi Jepang semakin terdesak. Akhirnya, pemerintahan Jepang melalui Koniaki Koiso yang merupakan Perdana Menteri Jepang memutuskan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Untuk menepati janji tersebut, akhirnya pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945.
di bawah pimpinan Rajiman Widyodiningrat dan kedua wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dan Sueroso. Adapun fungsi dari BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut kemerdekaan Indonesia dan mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita akan membahas perumusan dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta setiap anggota menyampaikan usulan dasar negara. Anggota yang pertama menyampaikan usulan yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Profesor Suepomu pada tanggal 31 Mei 1945 yang mengusulkan butir-butir nilai dasar negara yang isinya yaitu: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir batin; keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berpidato 5 dasar negara yang isinya yaitu: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat dan demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menyampaikan nama-nama yang tepat terhadap usulan yang diberikannya yang bernama Pancasila. 5 dasar tersebut dapat dirangkum menjadi 3 dasar yaitu: yang pertama, sosionasionalisme; yang kedua, sosiodemokrasi; yang ketiga, ketuhanan. Kemudian dirangkum lagi menjadi 1 dasar yaitu gotong royong. Hingga tanggal 1 Juni 1945 belum ada kesepakatan dari hasil sidang terkait dasar negara Indonesia. Maka diputuskan untuk membentuk panitia khusus atau panitia 9 yang membahas terkait usul.